Baik, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Alvin Lambu Kristianus Litonga dari jurusan Ilmu Komputer dengan NPM 2417 053001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar organisasi komputer. Baik, saya akan menjelaskan materi evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Baik, kita akan masuk ke sejarah singkat komputer terlebih dahulu. Sejarah singkat komputer merupakan alat. Jadi komputer itu merupakan sebuah alat untuk proses data secara otomatis berdasarkan instruksi yang telah diprogram. Nah, perkembangan awal dari komputer ini dimulai dengan alat mekanis seperti abacus, kemudian melanjut ke mesin hitung, dan akhirnya komputer elektronik pada sekarang ini seperti PC, laptop, maupun barang-barang teknologi apapun itu. HP pun juga termasuk. Setiap fase ini mencerminkan penemuan inovatif yang mendefinisikan era teknologinya. Nah, pentingnya teknologi komputer dengan di era digital seperti saat ini, mungkin fungsi dan aplikasinya pun semakin meluas, dan komputer kini tidak hanya alat untuk perhitungan tetapi juga sebagai pusat komunikasi, pembelajaran, dan inovasi di berbagai bidang. Seperti komunikasi itu seperti bisa berteleponan, dan pembelajaran kita bisa mencari dan meriset berbagai ilmu yang ada di luar sana dengan kita searching di Google maupun di platform online seperti apapun itu. Dan inovasi itu dan kalau di inovasi itu di berbagai bidang itu contohnya seperti Internet of Things mungkin ya, kan sekarang teknologi itu serba digital. Oke, lanjut kita masuk ke materi berikutnya. Generasi pertama komputer. Generasi pertama komputer itu ialah vacuum tube. Komputer generasi pertama yang menggunakan vacuum tube itu untuk pengolahan data. Seperti gambar di ini ya. Ini adalah vacuum tube komputer generasi pertama. Besar, katanya sih tidak efisien. Teknologi ini merupakan langkah awal ke arah mesin yang lebih kompleks dan efisien. Jadi itu dari langkah yang besar ini dia tidak efisien. Semakin berkembangnya dia akan menciptakan yang lebih kompleks dan efisien. Nah, generasi kedua itu transistor. Transistor itu menggantikan vacuum tube. Nah, kalau ini ukurannya lebih kecil dan efisien yang jauh lebih tinggi. Jadinya tuh generasi kedua tuh transistor lebih udah ada peningkatan lah ya dibanding generasi pertama itu. Nah, lanjut ke perubahan dalam ukuran dan efisiensi. Tadi kalau dari segi ukuran vacuum tube itu besar dan tidak efisiensi, dan untuk transistor itu ukurannya lebih fleksibel, kecil, dan efisiensinya jauh lebih tinggi. Dan mungkin pada akhirnya penyebaran luas teknologi komputer ini masih terus berlanjut mungkin ya, berbagai teknologi selalu berkembang. Oke, lanjut kita masuk ke perkembangan CPU dari mikroprosesor pertama hingga modern. Mikroprosesor pertama itu dikenal sebagai jantung komputer. Itu ibaratkan chipnya lah ya, yang bentuknya kecil itu.
Mikroprosesor pertama adalah integrasi sirkuit dan komponen elektronik yang memungkinkan pemrosesan data dengan kecepatan tinggi menjadi tonggak penting dalam sejarah komputasi. Lanjut ke evolusi arsitektur CPU. Arsitektur CPU telah mengalami perubahan drastis dari awal ke desain yang lebih kompleks dengan data bus lebar dan kemampuan mengeksekusinya beberapa instruksi sekaligus telah mempercepat format CPU secara signifikan. Jadi yang tadinya CPU-nya dari generasi pertama kurang lebih kemampuannya, jadi CPU-nya yang dari awal hingga akhir ini CPU-nya performanya sangat signifikan lah ya kalau untuk evaluasi CPU sekarang. Dan perbandingan performanya mungkin antara yang generasi awal dengan modern itu sudah cukup ada peningkatan sangat dari segi pemrosesan, efisiensi daya, dan kemampuan multitasking. Menjadi komputer modern jauh lebih canggih. Oke, lanjut ke teknologi CPU terkini. Ada itu multicore dan hybrid threading. Nah, kalau multicore ini meningkatkan kemampuan pemroses paralel, efisiensi energi, sistem secara kinerjanya keseluruhan, dan hybrid threading itu memungkinkan setiap inti untuk menangani dua thread sekaligus. Jadinya dia multitasking ya hybrid thread ini. Dampak pada kinerja kedua teknologi ini hanya meningkatkan kecepatan pemrosesan tetapi juga mengoptimalkan konsumsi daya. Oke, lanjut ke tren masa depan. Mungkin kalau tren masa depan quantum computing ini AI ya. Kuantum itu merupakan frontier terbaru dalam pemrosesan data yang menjanjikan kecepatan pemrosesan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan komputer klasik. Nah, lanjut kecerdasan buatan semakin berperan dalam desain CPU. Nah, CPU sekarang tuh udah ada chip AI-nya ya, mulai dari optimasi desain hingga menyesuaikan performa secara dinamis. Oke, untuk kesimpulan, mungkin dari evolusi CPU telah membawa kita dari mekanisme sederhana menuju teknologi yang lebih kompleks dan canggih. Penting untuk memahami jalur ini untuk menggagai inovasi yang terjadi. Dengan memahami evaluasi ini, kita dapat lebih baik mengantisipasi tren saat ini di masa depan dalam teknologi komputer. Dengan perkembangan terbaru seperti AI dan komputerasi umum, masa depan CPU menyajikan banyak inovasi yang akan menutup dunia digital ke depan. Oke, sekian untuk materi pertama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.